Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Mahendra dengan NIM 12200615 dari kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan atau membacakan sebuah PowerPoint presentation berjudul Perancangan Sistem Informasi Penjualan Makanan dan Minuman pada Cafe Potato Bogor. Di sini ada latar belakang, lanjut next. Kafe merupakan tempat untuk bersantai dan berbincang-bincang, di mana pengunjung dapat memesan berbagai macam menu, makanan, dan minuman. Pada umumnya, kafe mengalami kesulitan untuk melayani pemesanan menu makanan dan minuman. Kesulitan tersebut adalah pelanggan menunggu terlalu lama untuk mendapatkan menu makanan dan minuman yang dipesan, sehingga kurang adanya kenyamanan bagi pengunjung. Cafe Potato merupakan salah satu bisnis di bidang kuliner dan tempat bagi anak muda bersantai di Kota Bogor yang selama ini menggunakan cara manual untuk mencatat pemesanan dan pembayaran. Hal bersifat manual dan kurang praktis tersebut bisa digantikan dengan sebuah teknologi yang membantu pencatatan, pemesanan, dan pembayaran sehingga data yang didapatkan menjadi lebih akurat. Website adalah kumpulan halaman web yang saling terhubung. Web terdiri dari page atau halaman dan kumpulan halaman yang dinamakan homepage. Homepage berada pada posisi teratas dengan halaman-halaman terkait berada di bawahnya. Biasanya setiap halaman di bawah homepage disebut child page yang berisi hyperlink ke halaman lain dalam web. Pemanfaatan website sangat berguna untuk bisnis ini, di mana pencatatan dan pembayaran dari pelanggan menjadi akurat dan dilakukan secara otomatis. Selain itu, pemanfaatan teknologi tersebut juga dapat meningkatkan kenyamanan bagi pelanggan serta karyawan. Permasalahan yang ada di Cafe Potato Bogor, khususnya dalam sistem penjualan makanan dan minuman yang masih bersifat manual dan kurang efisien, maka dari itu kami ingin membangun sebuah sistem yang dapat mempermudah pelanggan dalam pemesanan dan pembayaran makanan. Di dalam penelitian yang berjudul Perancangan Sistem Informasi Penjualan Makanan dan Minuman pada Cafe Potato Bogor. Lanjut, ada permasalahan, kita next. Permasalahan yang ada pada Cafe Potato yaitu masih menggunakan cara manual dalam proses pemesanan dan pembayaran makanan dan minumnya, sehingga cara memperoleh data pelanggan menjadi kurang efisien serta memakan waktu yang lama. Hal ini menjadi kendala bagi usaha bisnis kuliner itu sendiri. Sebagai contoh, saat pemesanan terlalu banyak, kertas yang dipakai untuk mencatat pesanan akan bergerak sehingga tidak praktis, bahkan kertas pesanan bisa hilang jika tidak ditata dengan baik. Pelayanan akan terhambat jika pemesanan dan pembayaran pada kafe tersebut masih dilakukan dengan cara itu. Ada pula permasalahan yang lain, yaitu pada saat pelanggan datang ke kafe, lalu otomatis pelayan akan mendatangi pelanggan tersebut. Jika dalam keadaan kafe ramai, tentu pelayan akan mengalami kesulitan dalam menangani pelanggan. Maka dari itu kami ingin membuatkan suatu sistem di mana sistem tersebut dipusatkan pada kasir, yang nantinya pelanggan tinggal datang ke kasir untuk memesan dan membayar makanan dan minuman tersebut. Next, ada analisa sistem berjalan. A. Pemesanan makanan dan minuman. Pelanggan akan memesan makanan dan minuman sesuai menu yang terdaftar. Pesanan tersebut akan dicatat oleh pelayan. Lanjut, yang B, pengelolaan pesanan. Pesanan yang sudah diterima akan dikelola hingga dibentuk struk pembelian. Setelah itu diberikan kepada koki yang memasak makanan. Lalu koki akan memasak makanan yang dipesan dan diberikan ke pelayan. Pesanan tersebut akan diberikan kepada pelanggan sesuai nomor meja yang mesan. C.
Pembayaran. Pelayanan akan mencetak struk. Struk diberikan ke pelanggan dan data pemesanan akan disimpan untuk data pembelian. Pelayanan akan memberikan struk pembelian kepada pelanggan. Lalu pelanggan akan ke kasir untuk membayar makanan dan minuman sesuai dengan total harga yang tertulis di struk tersebut. D. Laporan penjualan. Pelayan kafe membuat laporan penjualan makanan dan minuman sesuai dengan data pesanan pelanggan. Lalu laporan diberikan kepada pengelola atau pemilik kafe. 4. Di sini ada activity diagram atau diagram aktivitas adalah bentuk visual dari alur kerja berisi beraktivitas dan tindakan yang juga dapat berisi pilihan atau pengulangan. Di sini ada contoh activity diagram atau diagram. Lajur yang pertama ada di pelanggan. Pelanggan datang ke kafe lalu memberikan daftar menu makanan dan minuman. Lalu dia berpindah ke memesan makanan dan minuman. Lalu mencatat makanan dan minuman, memberikan list daftar pesanan pelanggan. Lalu koki menerima list daftar pesanan pelanggan. Lalu koki membuat makanan dan minuman pelanggan. Lanjut ke memberikan pesanan makanan dan minuman ke pelayan. Lalu menerima pesanan makanan dan minuman. Lanjut ada lagi memberikan pesanan ke pelanggan. Lalu menerima makanan dan minuman. Lalu apakah ada pesanan lagi? Jika ya, berarti memesan makanan dan minuman lagi seperti cara yang di awal. Kalau tidak, membayar makanan dan minuman langsung. Lalu pelayan mencetak struk pembayaran, lalu memberikan struk, lalu si pelanggan menerima struk sesudah diberikan struk oleh si pelayan. Pelayan menyimpan data transaksi yang ada di komputer, lalu si pelayan itu membuat laporan penjualan dan memberikan hasil penjualan. Lalu next ke pengelola. Pengelola sesudah menerima hasil penjualan atau sudah menerima laporan penjualan, dia langsung menerima hasil penjualan. Lalu sesudah ini selesai. Next ada di nomor 5 spesifikasi dokumen masukan dan keluaran. Spesifikasi dokumen masukan ada daftar menu, nama dokumen daftar menu, fungsi pemesanan sebagai pilihan, sumber pelanggan, tujuan pelayan, lalu medianya kertas, frekuensi pemesanan setiap melakukan, jumlah 1 lembar dalam bentuk lampiran A1. B. Spesifikasi dokumen keluaran, laporan penjualan, nama dokumen laporan penjualan, fungsi penjualan yaitu sebagai laporan, sumber dari pelayan, tujuannya untuk pemilik, medianya yaitu buku, frekuensi setiap bulan, jumlah dalam satu rangkap, dan bentuk lampiran B1. Yang kedua ada struk, nama dokumen struk, fungsi sebagai bukti pemesanan dan pembayaran sumber pelayan, lalu tujuannya untuk pelanggan, medianya itu kertas, frekuensi setiap pemesanan makanan dan minuman, jumlah yaitu 1 lembar dalam bentuk lampiran B2. Lanjut ada analisa kebutuhan. Nah, di sini ada use case diagram. Use case diagram adalah salah satu dari berbagai jenis diagram UML yang menggambarkan hubungan interaksi antara sistem dan aktor. Use case
dapat mendeskripsikan tipe interaksi antara si pengguna sistem dengan sistem ya. Nah, di sini ada contoh use case model yang berisikan yaitu ada pemilik, lalu dia diarahkan ke mengelola data, terus ke mengelola data karyawan, mengelola data meja, dan melihat data laporan penjualan. Semua ini tertuju kepada langkah awal yaitu melakukan login terlebih dahulu. Dan di sini ada karyawan sama seperti tadi dia mengarah ke mengelola data pemesanan pelanggan, mengelola data pembayaran, dan kembali lagi ke cara pertama yaitu melakukan login terlebih dahulu. Nextnya ada skenario use case. Use case name melakukan login, requirement, user harus melakukan login, lalu goalnya user dapat masuk ke halaman admin masing-masing. Precondition, user belum melakukan login. Post conditionnya user sudah masuk ke halaman login. Valid and condition, gagal masuk ke halaman login. Primary actor, user. Main flow atau basic path-nya yaitu ada satu, user masuk ke halaman login. Dua, user mengisi form login. Tiga, sistem mengecek apakah user terdapat di database atau tidak. Lalu empat, jika ada diarahkan ke halaman admin. Jika tidak jika tidak ada memberikan pemberitahuan login gagal. Lanjut ada use case name, mengelola data menu, requirement-nya pemilik dapat mengelola data menu, lalu goalnya pemilik dapat menambah, mengubah, dan menghapus menu. Preconditionnya pemilik sudah masuk ke halaman admin menu, post conditionnya data menu berhasil ditambahkan, diubah, dan dihapus. Valid and conditionnya data gagal ditambahkan, diubah, dan dihapus. Primary aktornya pemilik. Main flow atau basic path yaitu ada satu, pemilik masuk ke halaman admin menu. Dua, pemilik dapat menambah, mengubah, dan menghapus data menu. Tiga, jika berhasil, data akan tersimpan. Jika gagal, akan muncul notifikasi pemberitahuan gagal menyimpan data. Next. Ada use case name, mengelola data menu, requirement-nya pemilik data mengelola data menu, lalu goalnya pemilik dapat menambah, mengubah, dan menghapus menu. Preconditionnya pemilik sudah masuk ke halaman admin menu, post conditionnya data menu berhasil ditambahkan, diubah, dan dihapus. Violation conditionnya data gagal ditambahkan, diubah, dan dihapus. Primary aktornya pemilik. Main flow atau basic path ada tiga, yaitu yang pertama pemilik masuk ke halaman admin menu, lalu yang kedua pemilik dapat menambah, mengubah, dan menghapus data menu. Lalu yang terakhir, yang ketiga, jika berhasil data akan tersimpan, jika gagal akan muncul notifikasi pemberitahuan gagal menyimpan data. Next ada use case name, mengelola data karyawan, requirement-nya pemilik dapat mengelola data karyawan, lalu goalnya pemilik dapat menambah, mengubah, dan menghapus data menu. Preconditionnya pemilik sudah masuk ke halaman admin karyawan, post conditionnya data karyawan berhasil ditambahkan, diubah, dan dihapus. Valid and conditionnya data gagal ditambahkan, diubah, dan dihapus. Primary actor-nya pemilik. Main flow atau basic path ada dua, yaitu yang pertama pemilik masuk ke halaman admin karyawan, yang kedua pemilik dapat menambah, mengubah, dan menghapus data menu. Jika berhasil data akan disimpan, jika gagal akan muncul notifikasi pemberitahuan gagal menyimpan data. Next, use case name-nya laporan penjualan, requirement-nya pemilik dapat melihat data laporan penjualan, lalu goal-nya pemilik, precondition-nya pemilik sudah masuk ke halaman admin, atau yang bisa disebut data penjualan. Post condition-nya data meja berhasil ditambahkan, diubah, dan dihapus. Valid and condition-nya data gagal ditambahkan, diubah, dan dihapus. Primary aktornya sama, yaitu pemilik. Main flow atau basic path yaitu yang pertama pemilik masuk ke halaman admin meja,
Yang kedua, pemilik dapat menambah, mengubah, dan menghapus data meja. Yang ketiga, jika berhasil, data akan disimpan. Jika gagal, akan muncul notifikasi pemberitahuan gagal menyimpan data. Next-nya ada rancangan sistem. Nah, di sini ada ERD dan LRS. ERD itu adalah Entity Relationship Diagram ERD. Di sini terdapat diagram ERD dan LRS yang telah saya buat. Yang pertama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai ERD. Diagram hubungan entitas atau ERD merupakan model data berupa notasi grafis dalam permodelan data konseptual yang menggambarkan hubungan antara penyimpan. Entitas adalah kumpulan dari objek yang dapat diidentifikasikan secara unik. Atribut adalah karakteristik dari entitas atau relasi yang merupakan penjelasan detail tentang entitas. Relationship adalah hubungan yang terjadi antara salah satu lebih entitas. Pada diagram ERD yang saya buat memiliki 5 entitas, yaitu entitas pelanggan, lalu entitas pemesanan, lalu entitas meja, lalu ada entitas menu, dan entitas detail pemesanan. Berikut dengan seluruh atribut ya. Pada masing-masing entitas tersebut yang saling berhubungan. Yang pertama, pelanggan melakukan pemesanan. Entitas pemesanan berelasi dengan entitas meja sehingga pelanggan mengetahui nomor meja, status, dan area yang sudah dipesan. Kemudian pelanggan melakukan cek detail pemesanan, pelanggan mengetahui total pembayaran dan jumlah pesanan. Lalu yang terakhir, entitas detail pemesanan berelasi dengan entitas menu yang berisi atribut nama menu, ID menu, dan harga menu. Nextnya itu ada diagram LRS. Struktur LRS yaitu Logical Relational. Diagram LRS merupakan cara atau teknik untuk menggambarkan basis data berupa relasi antar tabel yang mentransformasikan ERD ke LRS melalui proses kardinalitas. Di dalam LRS yang telah saya buat, terdapat primary key dan field key di masing-masing tabel. Primary key adalah suatu nilai dalam basis data yang digunakan untuk mengidentifikasikan suatu baris dalam tabel. Nilai dari primary key adalah unik. Sedangkan field key merupakan suatu field dalam tabel yang digunakan untuk menghubungkan dua tabel. Next. Di sini ada spesifikasi file. Membuat database membutuhkan spesifikasi file yang diperlukan untuk membangun database tersebut. Spesifikasi file yang kami buat diantaranya ada spesifikasi file pelanggan, nama file yaitu pelanggan, akronimnya pelanggan MYD. Fungsinya untuk menyimpan data pelanggan. Organisasi file ada indeks sekuensial, tipe file master, akses file random. Lalu saya menggunakan media hard disk, panjang recordnya 59 byte, file key-nya yaitu nomor pelanggan, software MySQL. Di sini ada nomor, elemen data, akronim, tipe, ukuran, lalu keterangan. Di nomor 1 yaitu ada nomor pelanggan varchar 9 primary key. Lalu yang kedua ada nama pelanggan varchar 50. Next. Ada spesifikasi file user, ada nama file user, akronimnya user MYD, fungsi untuk menyimpan data user, organisasi file indeks sekuensial, tipe file master, akses filenya random,
medianya itu hard disk, panjang recordnya 102 byte, file key-nya ID user, software yang saya gunakan adalah MySQL. Di sini sama ada nomor, elemen data, akronim, tipe, ukuran, keterangan. Satu ada ID user varchar 5, primary key, lalu dua username, varchar 45, yang ketiga ada password varchar 50. Lalu yang keempat ada hak akses enum. Keterangannya yaitu pengelola karyawan. Lalu ada spesifikasi file menu, nama file menu, akronimnya menu, MID fungsinya untuk menyimpan data menu, organisasi file indeks sekuensial, tipe file file master, akses file random, medianya hard disk, panjang recordnya 97 byte, file key-nya ID menu, lalu software menggunakan MySQL. Lalu di sini ada nomor, elemen data, akronim, tipe, ukuran, keterangan. Yang pertama ada ID menu, varchar 5 primary key, lalu yang kedua nama menu varchar 80. Lalu yang ketiga ada harga menu integer 12. Nextnya ada spesifikasi file meja, nama file meja, akronimnya meja MYD, sama seperti tadi fungsinya untuk menyimpan data meja, organisasi file indeks sekuensial, tipe filenya file master, akses file random, medianya hard disk, panjang recordnya 5 byte. File key-nya yaitu nomor meja dan software saya menggunakan MySQL juga. Di sini ada nomor, elemen data, akronim, tipe, ukuran, keterangan. Yang pertama ada nomor meja, integer 5 primary key. Lalu yang kedua ada area enum, indoor, outdoor. Yang ketiga ada status enum, lalu keterangannya kosong, booking. Di sini ada spesifikasi file pemesanan, nama file pemesanan, akronim pemesanan MYD, fungsinya untuk menyimpan data pemesanan, organisasi file indeks sekuensial, tipe file transaksi, akses file random, medianya yaitu hard disk, panjang recordnya 55 byte, file key-nya nomor pemesanan, software MySQL. Di sini ada nomor, elemen data, akronim, tipe, ukuran, keterangan. Pertama ada nomor pemesanan varchar 9 primary key. Yang kedua tanggal pesan date. 3 nomor pelanggan varchar 9. Yang keempat nomor meja varchar 5. Yang kelima ada total pembayaran integer 8. Keenam status pengantaran enum, keterangannya sudah, belum. 7 status pembayarannya enum, lalu keterangannya selesai atau belum. Yang ke-8 ada uang pembayaran integer 12. Yang ke-9 kembalian integer 12. Next ada spesifikasi file detail pemesanan, nama file yaitu detail pemesanan, akronimnya detail pemesanan MYD, fungsinya untuk menyimpan data detail pemesanan, organisasi filenya indeks sekuensial, tipe filenya file transaksi, akses file random, media hard disk, panjang record 28 byte, file key-nya nomor pemesanan, lalu software MySQL. Di sini ada nomor, elemen data, akronim, tipe, ukuran, keterangan. Yang pertama ada nomor pemesanan varchar 9. Yang kedua ada ID menu varchar 5. Yang ketiga ada jumlah pemesanan integer 2. Yang keempat ada total integer 12. Nextnya yang nomor 4 ada struktur kode.
Terdapat struktur kode untuk pembuatan primary key, di antaranya struktur kode nomor pelanggan, nomor pemesanan, nomor detail pemesanan, nomor meja, ID menu, ID admin. Berikut struktur kode masing-masing primary key. A. Struktur kode nomor pelanggan. XX yaitu kode pelanggan, lalu 00 tahun, lalu 00000 nomor urut pelanggan. PL yaitu kode pelanggan, 19 itu ada tahun, lalu 00011 yaitu nomor urut pelanggan. Keterangannya yaitu kode pelanggan yang menunjukkan pelanggan, tahun kedatangan pelanggan, nomor urut pelanggan yaitu nomor berapa pelanggan yang datang. Next, B. Struktur kode nomor pemesanan ada XX yaitu kode pemesanan, 00 yaitu tahun, 00000 itu nomor urut pemesanan, lalu ada PM kode pemesanan, lalu 19 tahun, 00011 yaitu nomor urut pemesanan. Keterangan kode pemesanan, kode yang menunjukkan pemesanan, lalu tahun menunjukkan tahun pemesanan dilakukan. Nomor urut pemesanan menunjukkan nomor pemesanan kesekian. Lalu yang C ada struktur kode nomor meja XX yaitu kode meja, 000 yaitu nomor meja. Lalu di sini ada MJ kode meja, 001 yaitu nomor meja. Keterangannya kode meja, kode yang menunjukkan meja. Nomor meja menunjukkan meja kesekian. Next ada yang D, struktur kode ID menu. Sini ada XX yaitu kode menu, 000 yaitu nomor menu, lalu M dan K atau I yaitu kode menu, 001 yaitu nomor menu. Keterangannya yaitu XX adalah kode menu, lalu 000 itu nomor menu. Lanjut yang E, struktur kode ID user. Sini ada XX yaitu kode pengelola, 000 yaitu nomor user pengelola, PL 001. Untuk yang PL yaitu kode pengelola, 001 nomor user pengelola. Lanjut di sini ada XX yaitu kode karyawan, 000 nomor user karyawan. Lanjut ada KY, KY itu ada kode karyawan, 001 adalah nomor user karyawan. Keterangannya yaitu ada kode pengelola atau kode karyawan itu kode yang menunjukkan pengelola atau karyawan. Nomor user menunjukkan nomor user kesekian. Next di sini ada desain antar muka atau yang biasa disebut mockup. Di A ini ada halaman form login. Nah ini halaman form login mockup yang telah saya buat, yaitu yang berjudul Potato, Cafe Potato, Food Beverage and Music. Di sini ada login formulir, username, password. Lalu di sini bila kalian lupa password bisa diklik ini, lalu sign up. Lalu yang B ada halaman pemesanan. Di sini pemesanan ada nama pelanggan, email pelanggan, letak meja, nama pelanggan, lalu nomor meja. Di sini ada menu makanan. Nah, ini ada nama makanan, kuantitinya itu berapa biji, lalu harganya, lalu totalnya berapa. Di sini jangan lupa kita pilih menu dulu. Nah, kalau sudah pilih menu, lalu kita tambahkan bila kita sudah memilih dengan pas. Kalau ada yang ingin dikurangkan, tinggal diklik hapus saja. Lanjut di menu minuman, sama seperti yang di menu makanan, ada tombol tambah, hapus, nama makanan, quantity. Lanjut ada pilih menu. Lalu di sini ada daftar pemesanan. Pemesanan yang belum diantar ada pesanan indoor MJ001 yaitu 1 cappuccino, 2 ayam goreng. Pesanan outdoornya semua pesan sudah diantar. Pemesanan yang belum dibayar
Ada pesanan indoor, MJ001, pesanan outdoor, semua pesan sudah dibayar. Lalu status pemesanannya, kalau sudah dibayar semua, langsung kita klik selesai. Next, yang C ada halaman pembayaran. Di sini ada pembayaran pemesanan, pilihan meja pembayaran yang tadi MJ001, lalu total bayarnya di sini ada 30.000, lalu melakukan pembayaran, masukkan nominal uang. Di sini uang kembalian yang tersedia yaitu 10.000, 20.000, 50.000, 100.000, dan 150.000. Ketika ingin ubah pemesanan, tinggal diklik saja. Pilih meja pemesanan. Lalu D, halaman data karyawan. Data karyawan yaitu di sini ada tambah data, show ada 10, entry-nya, lalu ini search buat kolom pencarian. Di sini ada 6 nomor ya. Yang pertama ada KY001 dengan ID adminnya, lalu username kucing, passwordnya 12345, ID jabatannya KY. Lalu yang kedua ada PL001 dengan ID adminnya, lalu username Binta, passwordnya 123, ID jabatannya PL. Lalu yang ketiga ada PL002, username Saiful, passwordnya 123, ID jabatannya PL. Yang keempat ada PL003, username Suryadi, passwordnya 123, ID jabatannya PL. Yang kelima ada PL004, username Wayau, passwordnya 123, lalu ID jabatannya PL. Lalu ada yang keenam PL005, username Aldi, passwordnya 123, ID jabatannya PL. Kalau sudah pas, sudah didiamkan saya seperti ini. Bila ada yang mau diedit, tinggal diedit. Kalau ada yang mau dihapus, tinggal diklik delete saja. Next ya, di sini ada halaman data menu. Di sini ada nomor, ID menu, nama menu, dan harga. Nomor 21 ada MK011, nama menunya take away item, lalu harga 2000. 22 MK012, nama menunya French fries, harga 25.000. Lalu nomor 23 MK013, nama menunya spaghetti carbonara dengan harga 45.000. Lalu yang nomor 24 MK014, nama menunya spaghetti aglio olio, harganya 45.000 sama. Lalu nomor 25 MK015 ada spaghetti bolognese, harganya 45.000. Untuk menu spaghetti semuanya harganya sama. Lalu yang F ada halaman data meja. Data meja dan nomor meja, area, status, dan actionnya. Yang nomor 1 ada MJ001, areanya indoor, statusnya masih booking. Yang kedua ada MJ002, areanya outdoor, statusnya kosong. 3 MJ003, areanya outdoor, ini masih statusnya kosong juga. 4 MJ004, areanya outdoor, statusnya masih kosong. 5 MJ005, areanya outdoor, statusnya masih kosong. Yang keenam MJ006, areanya outdoor, statusnya masih kosong. Yang dimaksudkan dengan status kosong itu adalah di sini belum diisi oleh orang atau belum ada orang yang menempati meja itu. Next, ada halaman laporan penjualan. Di sini ada laporan penjualan, lalu masukkan tahun, masukkan bulan dan tanggal, lalu kita proses. Di sini ada nomor pemesanan, nama pelanggan, tanggal pesanan, nama menu, jumlah pesanan, lalu total transaksi. Di sini yang nomor 1 ada nomor pemesan PM 1900175 dengan nama pelanggan Yanti, tanggal pesan 2022, bulan 5, tanggal 25. Nama menunya soft drink. Jumlah pemesanan ada 1, lalu total transaksi 12.000.
Lalu yang nomor 2 ada PM 1900175, nama pelanggannya Hendra, tanggal pesan 2022, bulan 5, tanggal 25. Nama menunya take away atau per item. Jumlah pesanan 2, total transaksi 12.000, total akhirnya yaitu 24.000. Lalu ada pengujian. Di sini ada black box text testing. Sini ada nomor, skenario pengujian, test case, hasil yang diharapkan, hasil pengujian, lalu keterangan. Nomor 1 ada mengosongkan semua data login, lalu langsung mengklik tombol login. Test case-nya yaitu username kosong, lalu passwordnya juga kosong. Hasil yang diharapkan, sistem akan menolak akses login dan menampilkan pesan maaf, username dan password harus diisi. Hasil pengujian sesuai harapan, keterangannya valid. Lalu next yang kedua, hanya mengisi username dan mengosongkan password. Kemudian klik tombol login. Test case-nya itu username-nya kucing, passwordnya kosong. Hasil yang diharapkan, sistem akan menolak akses login dan menampilkan pesan gagal salah memasukkan password. Hasil pengujiannya itu sesuai harapan dan keterangannya valid. Yang ketiga ada hanya mengisi password dan mengosongkan username, kemudian klik tombol login. Test case-nya itu username-nya kosong, password, lalu passwordnya juga ini nih tanda kutip gini, lalu hasil yang diharapkannya sistem akan menolak akses dan login dan menampilkan pesan gagal salah memasukkan username. Hasil pengujiannya itu sesuai harapan, keterangannya juga valid. Next, yang terakhir ada di nomor 4 yaitu menginput data login dengan benar. Kemudian klik tombol login. Test case-nya ada username yang kucing, passwordnya sama seperti yang di nomor 3, hanya kutip tanda doang. Hasil yang diharapkan yaitu sistem akan menerima akses login dan menampilkan menu home program penjualan. Hasil pengujiannya sesuai harapan juga, keterangannya valid. Next ada pengujian. Di sini spesifikasi software dan hardware, spesifikasi dan kebutuhan. Spesifikasi sistem operasi yaitu kebutuhannya memakai Microsoft Windows 10 Pro, lalu prosesornya memakai Intel Core i3, RAM-nya 8 GB, lalu harddisknya 500 GB, untuk layar monitornya yaitu LED 24 inch, lalu keyboardnya menggunakan keyboard QWERTY, printernya menggunakan inkjet printer, lalu mouse-nya Advanced Optical Tracking. Lalu software yang saya gunakan yaitu ada bahasa pemrogramannya yaitu PHP, SQL, HTML, dan CSS. Aplikasi pendukungnya itu sendiri ada SAM, lalu Visual Studio, lalu DBMS yaitu PHP MyAdmin. Penutup kesimpulannya di sini adalah dengan adanya website penjualan makanan dan minuman ini dapat mengelola pemesanan, data laporan penjualan, data menu, data karyawan menjadi lebih efektif. Serta dengan website ini diharapkan dapat mempermudah karyawan dan pemilik dalam mengelola kafe potato. Lalu sarannya di sini ada sistem informasi yang dibangun dapat terus dikembangkan lebih lanjut, sehingga informasi yang disajikan dapat lebih lengkap serta untuk mendukung kelanjutan dari situs diperlukan pemeliharaan setiap waktu sesuai yang diinginkan, seperti penambahan dan mengupdate fitur pada sistem, mengelola data pada sistem, dan mengevaluasi sistem pada setiap waktu tertentu. Sekian presentasi PowerPoint presentation dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.